Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mode-mode pembelajaran berbasis komputer. Dan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Stefani, NPM-nya 19113, dan saya berasal dari Universitas Bung Hatta. Dan video ini merupakan video tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Erel. Yuk simak videonya. Baiklah, kita akan membahas tentang mode-mode pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, kita cari tahu dulu mengenai pengertian dari mode-mode pembelajaran berbasis komputer. Mode-mode pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana untuk melakukan perubahan terhadap perilaku dari peserta didiknya secara terstruktur dengan bantuan teknologi. Namun di satu sisi, mode-mode pembelajaran ini memang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap peserta didik, baik secara perilaku, kemudian pengetahuannya menjadi lebih baik. Namun di satu sisi, mode-mode pembelajaran yang diterapkan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari model-model pembelajaran berbasis komputer. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model drill dan praktek, kemudian yang kedua yaitu model tutorial, dan yang ketiga model simulasi, dan yang keempat yaitu model instructional game. Baiklah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu model drill dan praktek. Model drill dan praktek ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan jalan untuk melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu model tutorial. Model tutorial merupakan salah satu model pembelajaran yang penyajian pembelajaran secara interaktif baik antara siswa dengan komputer. Kemudian, pada umumnya model tutorial ini digunakan untuk menyajikan informasi yang relatif baru bagi siswa termasuk keterampilan tertentu, informasi atau konsep tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu model simulasi. Model simulasi merupakan salah satu model pembelajaran yang strategi pembelajarannya bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya yang berlangsung dalam suatu suasana yang tanpa adanya risiko. Kemudian yang keempat yaitu model instructional game. Model instructional game itu sendiri merupakan suatu model yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Baiklah, apakah ada yang tahu apa saja tahapan dari pembuatan mode-mode pembelajaran berbasis komputer yang 4 tadi? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu model drill dan praktek. Model drill dan praktek ini secara umum tahapannya yaitu yang pertama ada penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performa siswanya. Kemudian yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian yang ketiga, program merekam penampilan siswa, kemudian mengevaluasi dan kemudian memberikan umpan balik. Dan selanjutnya yaitu adanya jika jawaban yang diberikan oleh siswa itu benar, maka penyajian materi selanjutnya. Dan jika salah, program akan menyediakan fasilitas untuk remedial yang dapat diberikan secara parsial pada akhir dari keseluruhan soal. Flowchart dari model drill dan praktek ini yaitu adanya pembuatan bagan alur atau flowchart pada model drill dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas alur kegiatan yang akan ditempuh pada tahapan pembuatan dari model pembelajaran dengan model drill dan praktek ini. Kemudian flowchart dapat berupa alur dalam bentuk kotak-kotak, dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Contoh flowchart model drill dapat dilihat. Yang pertama ada start, kemudian ada menu. Menu ini berisi adanya upload tentang
about tentang program, itu bisa berupa adanya petunjuk tadi, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada goal, ini tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penyajian dari model-model pembelajaran berbasis komputer dengan real dan praktek ini. Kemudian selanjutnya ada direction, kemudian selanjutnya ada materi. Materi ini dapat juga dibagi, kemudian ada materi 1, 2, 3, dan sebagainya. Dan selanjutnya berupa hasil yang ingin dicapai dari atau hasil yang telah dicapai dari penyajian model-model pembelajaran dari soalnya. Kemudian ada escape. Selanjutnya yaitu langkah-langkah produksi dari PBK model real dan praktek. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau EPP dari model real dan praktek ini. Kemudian langkah-langkah produksi PBK model real dan praktek. Kemudian perencanaan produksi model real dan praktek. Perencanaan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada rencana program PBK real, kemudian ada yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan, pengalaman belajar, kemudian treatment dan storyboard, kemudian baru yang ketiga ada flowchart dari model itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu proses produksi dari program deal itu sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan terbagi menjadi 3. Ada judul program. Judul program ini disajikan dengan semenarik mungkin sehingga menumbuhkan daya tarik terhadap peserta didiknya akan materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian baru tujuan penyajian. Ini tujuan penyajian ini harus sesuai dengan SK, KD, dan indikator yang terdapat pada kurikulum pembelajaran. Kemudian baru yang petunjuk. Petunjuk ini berisi panduan terhadap penggunaan dari program yang disajikan. Kemudian baru yang selanjutnya penyajian informasi. Model penyajian real ini berbentuk umum seperti adanya teks, kemudian ada gambar, kemudian grafik. Namun di satu sisi model-model penyajian ini berupa adanya penyajian terhadap materi, kemudian adanya soal-soal yang disajikan berupa soal latihan. Panjang teks model penyajian. Panjang teks ini pada presentasi umumnya dipilih sesingkat mungkin sehingga akan memudahkan pemahaman terhadap peserta didik atau memfokuskannya terhadap suatu pemahaman akan materi. Kemudian grafik dan animasi. Grafik dan animasi ini ditujukan untuk adanya memfokuskan pemahaman peserta didik terhadap materi, kemudian warna dan penggunaannya. Warna dan penggunaan yang dipilih itu harus serasi dengan judul yang disajikan, kemudian sehingga akan memudahkan siswa untuk memahami akan materi pembelajaran dan memfokuskannya. Kemudian pada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini berisi pedoman atau bimbingan terhadap cara untuk menggunakan suatu program model pembelajaran berbasis real dan praktik ini. Kemudian adanya penutup. Penutup biasanya berisi ringkasan terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian juga dapat berupa adanya skor, kemudian ada benar salah, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu model tutorial. Model tutorial ini secara umum tahapan dari pembuatan medianya, yaitu yang pertama adanya penyajian informasi, kemudian yang kedua ada pertanyaan dan respon, kemudian penilaian respon, dan yang ketiga ada penyajian informasi, kemudian yang keempat ada pertanyaan dan respon, kemudian yang selanjutnya ada penilaian terhadap respon. Yang pertama kita bahas tentang flowchart dari model tutorial ini. Flowchart dari model tutorial ini yaitu dengan CBI model tutorial sama dengan pembuatan flowchart CBI pada model real dan praktik tadi. Kemudian contohnya yang pertama yaitu ada start, kemudian ada title, fake atau judulnya, kemudian ada direction, kemudian ada menu, kemudian siswa memilihnya, kemudian ada konteksnya, kemudian ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan atau semua pertanyaan itu berkaitan dengan how glacier are formed atau juga dapat bagaimana terbentuknya suatu glacier. Kemudian selanjutnya adanya penyajian informasi tentang glacier tersebut, kemudian adanya question, kemudian baru adanya correction. Correction ini jika jawaban salah maka adanya remedial, tapi jika jawaban benar itu berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada tombol escape atau keluar. Langkah-langkah produksi dari CBI model tutorial. Yang pertama yaitu perencanaan produksi model tutorial. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran model tutorial, kemudian perencanaan program
program PBK tutorial. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan, itu berdasarkan SK, KD, dan indikator. Kemudian ada pengalaman belajar, kemudian ada treatment dan storyboard. Kemudian pada ketiga ada flowchart dari PBK model tutorial ini. Kemudian proses produksi dari program tutorial. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada menyangkut dengan adanya judul programnya semenarik mungkin sehingga menumbuhkan daya tarik. Kemudian baru tujuan penyajian harus sesuai dengan kurikulum. Kemudian ada petunjuk. Petunjuk ini berisi arahan terhadap penggunaan dari program. Kemudian simulasi prioritas pengetahuan. Simulasi prioritas pengetahuan ini berkaitan dengan dijadi notis terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian ada inisial kontrol dari siswa. Inisial ini bertujuan untuk siswa dapat memilih program yang diinginkan. Kemudian baru penyajian informasi. Penyajian informasi ada penyajian model penyajian atau presentasi dari model tutorialnya sendiri. Itu penyajiannya berupa penyajian umum seperti adanya teks, gambar, dan grafik. Kemudian banyak tes penyajian ini setingkat mungkin sehingga memfokuskan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian grafik dan animasi ini adanya variasi sehingga adanya variasi terhadap model penyajian ini sehingga dan juga menunjukkan daya tarik, kemudian memfokuskan pemahaman siswa. Kemudian warna dan penggunaannya harus variasi mungkin sehingga siswa mudah untuk memahami materi pembelajaran yang disajikan. Penggunaan petunjuk ini berisi bimbingan terhadap cara untuk menggunakan program model tutorial ini. Kemudian baru selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Penilaian respon ini dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, apakah siswa ini sudah paham terhadap materi atau belum. Kemudian baru pemberian balikan respon. Pemberian balikan respon ini dapat berupa adanya kreasi dari animasi, kemudian ada teks dan sebagainya. Kemudian baru adanya pengulangan ini jika siswa yang tidak dapat menjawab soal tadi, maka adanya remedial terhadap pengulangan materi pembelajaran tadi. Kemudian baru selanjutnya ada pengaturan pembelajaran ini berkaitan pada umumnya model dari pembelajaran tutorial ini pada dasarnya bertipe dari branching. Kemudian baru penutup ini berisi ringkasan terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Baiklah, yang ketiga kita bahas tentang model simulasi. Secara umum tahapan dari penyajian dari model simulasi ini yaitu yang pertama adanya pengenalan, kemudian yang kedua penyajian informasi, baik itu simulasi 1, simulasi 2, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan dan respon jawaban, kemudian penilaian terhadap respon, dan pemberian feedback atau balikan terhadap respon tersebut dan pembetulan. Kemudian ada segmen pengaturan pengajaran dan penutup. Yang pertama kita lihat flowchart dari model simulasi. Flowchart dari model simulasi ini sama dengan pembuatan flowchart pada model CBI, model real dan tutorial sebelumnya. Kemudian contoh dari flowchartnya dapat dilihat. Yang pertama ada start, kemudian ada front page atau judulnya, kemudian ada about program, kemudian directionnya arahan, berisi arahan atau petunjuk untuk penggunaan tadi. Kemudian baru ada materi. Materi ini bisa berupa adanya memo, kemudian ada simulasi 1, simulasi 2, kemudian ada menu, ada simulasi 1, simulasi 2, dan ada tabel, kemudian ada simulasi 1, 2, dan 3. Kemudian ada tombol atau slide, kemudian ada simbol atau slide-nya, kemudian ada plot untuk keluar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah produksi dari model simulasi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi model simulasi, meliputi yang pertama perencanaan pelaksanaan pembelajaran, kemudian perencanaan program PBK simulasi, dan selanjutnya ada pendahuluan, kemudian tujuan, pengalaman belajar, treatment, dan storyboard. Kemudian pada yang ketiga ada flowchart dari model simulasi ini. Kemudian selanjutnya proses produksi dari program simulasi ini ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri ada 3, ada judul program, itu harus menarik juga, kemudian ada tujuan penyajian, kemudian harus adanya petunjuk juga. Kemudian baru penyajian dari informasi.
penyajian informasi dari model penyajian atau presentasi simulasi ini dapat kita lihat bahwa penyajiannya itu berupa penyajian secara umum, baik itu berupa visual, baik itu berupa teks, gambar, grafis. Kemudian ada panjang teks penyajian itu sesingkat mungkin, kemudian ada grafik animasi, kemudian ada warna dan penggunaannya, kemudian penggunaan acuan, kemudian ada penutup. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang terakhir yaitu model instructional game. Karakteristik dari instructional game itu sendiri yang pertama adanya tujuan, kemudian adanya aturan, dan adanya kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan adanya kompetensi untuk melawan diri sendiri, kemudian kesempatan dan juga waktu. Kemudian tantangan. Tantangan ini misalnya ketika kita untuk menentukan kata-kata yang tepat dalam suatu permainan. Dan selanjutnya yaitu khayalan. Sejatinya memang game itu identik dengan khayalan atau imajinasi sehingga akan menumbuhkan motivasi siswa untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan ini biasanya dalam suatu game itu berisi adanya jalan yang teraman untuk dilalui dalam suatu permainan. Sehingga hal ini akan memicu siswa untuk dapat memecahkan permainan yang satu, kemudian lanjut ke permainan selanjutnya dan sebagainya. Kemudian baru hiburan. Sejatinya memang game ini bertujuan untuk memberikan hiburan, kesenangan kepada peserta didik, namun di sisi lain itu bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap materi pembelajaran melalui game. Kemudian tujuan dari instructional game itu sendiri sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa memperoleh beragam informasi, baik itu berupa fakta, kemudian prinsip, proses, struktur, dan sistem yang dinamis. Kemudian yang C yaitu komponen dari instructional game. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, pendahuluan ini bertujuan untuk menetapkan game apa yang mau disajikan dari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian baru bentuk instructional game. Bentuk dari instructional game ini yaitu biasanya berisi adanya sinopsis, kemudian adanya tingkat permainan, kemudian perilaku permainan dan aturan dari permainan. Kemudian penutup. Penutup ini biasanya berisi pemberitahuan siapa yang menjadi pemenang dan berapa skor yang diperolehnya. Kemudian yang D yaitu flowchart dari model instructional game. Pembuatan flowchart dari model ini biasanya sama juga dengan model flowchart dari CGI model Skill. Yang pertama yaitu ada mulai, kemudian ada tombol pilihan, kemudian ada permainan 1, 2, 3, dan kemudian adanya keputusan kesimpulan isi yang seperti tadi adanya pemberitahuan siapa yang menjadi pemenang dan berapa skor yang diperolehnya. Kemudian ada tombol untuk keluar. Yang E yaitu langkah-langkah produksi model instructional game. Yang pertama ada perencanaan produksi instructional game. Yang poin satu lagi yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran model instructional game, kemudian perencanaan program PBK instructional game, ada pendahuluan, kemudian ada tujuan, pengalaman belajar, treatment, dan storyboard, kemudian nantinya ada flowchart dari PBK model instructional game itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu proses produksi program instructional game. Yang pertama ada pendahuluan terdiri atas nama, ada juga program, kemudian ada tujuan, aturan, kemudian petunjuk bermain dan pilihan. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka instructional game. Biasanya dalam suatu permainan itu terdapat 15 kerangka instructional game. Biasanya yaitu ada skenario, kemudian ada menyajikan realita dari sebuah skenario, baik itu dari sebuah kisah nyata atau berupa khayalan, kemudian menentukan pelaku permainan dan menentukan peran dari permainan. Peran dari pemain maksudnya, kemudian permainan memberikan tantangan terhadap permainan dengan berbagai cara, kemudian menyajikan aspek yang memunculkan rasa ingin tahu untuk menambah motivasi atau mengali berbagai informasi. Kemudian terdapat kompetensi yang alamiah menghadirkan sebuah makna atau tidak adanya makna dalam pembelajaran. Kemudian memunculkan kemampuan melawan kesempatan, kemudian menentukan kemenangan atau kekalahan, dan memunculkan pilihan, memberikan informasi, menentukan interaksi bergiliran, terdapat aktivitas yang khas, kemudian akan selalu ada aktivitas dalam bermain. Selanjutnya itu yang terakhir adanya penutup.
dalam menutup permainan dibawa untuk memilih melanjutkan permainan atau mengakhiri suatu permainan pada button atau tombol quit dengan pertanyaan "Are you really fit?" Ada pilihan yes atau no. Setelah dari urian tadi, baik itu dari pengertian mode-mode pembelajaran berbasis komputer, kemudian apa itu model drill, praktek, simulasi, kemudian instructional game, selanjutnya apa sih itu, kenapa mode-mode pembelajaran berbasis komputer itu penting untuk dilakukan. Yang pertama, bagi guru, jika kita lihat, yaitu guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswanya. Adanya alternatif variasi metode pembelajaran karena komputer sendiri itu berbasis teknologi, sehingga harus adanya variasi dari mode-mode pembelajaran yang dibentuk atau dirancang. Kemudian baru dapat membantu siswanya dalam mengembangkan media pembelajaran, kemudian dapat memberikan pedoman bagi siswa dalam pengembangan yang lebih lanjut, kemudian dapat mengurangi tingkat kesalahpahaman konsep atau teori. Selanjutnya yaitu jika kita lihat bagi siswa dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami materi pembelajaran, mampu meningkatkan motivasi belajar dan proses pembelajaran, kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian percepatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa karena kendali belajar sejatinya berada di tangan siswa. Kemudian baru dapat mengakomodasikan siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang individual. Selanjutnya, jika kita lihat pada pihak sekolah, maka akan tersedianya bahan ajar yang lebih validasi sesuai dengan bidang tertentu. Kemudian pengembangan isi pembelajaran akan disesuaikan dengan pokok bahasan dari suatu materi pembelajaran. Kemudian sebagai pedoman praktis dari implementasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari pembelajaran. Nah, dari uraian yang begitu panjang tadi, dapat kita ambil poin-poinnya. Yang pertama, ada pengertian mode-mode pembelajaran. Sejatinya itu dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan perubahan terhadap perilaku, kemudian tingkat pemahaman atau kemampuan dari peserta didik. Kemudian juga model-modelnya terbagi menjadi 4, ada model drill, kemudian tutorial, simulasi, kemudian ada model instructional game. Dan kenapa itu menjadi penting? Sejatinya harus adanya variasi dan kemodernan dari pembelajaran atau penyampaian materi-materi dari pembelajaran sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang disajikan. Baiklah, sekian dari video saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.